Yes. Baik, Pak Hendra. Selamat siang, Pak Hendra. Selamat siang juga Pak Goma. Iya. Bagaimana kabarnya, Pak Hendra? Ya alhamdulillah sehat ya. Kalau Pak Goma bagaimana Pak, sehat? Sehat, sehat sama Pak Hendra juga. Baiklah, Pak Hendra. Di sini saya akan melakukan coaching, benar? Betul Pak, ya. Oke, Pak Hendra akan melakukan coaching. Di sini saya akan menjadi observer Pak Hendra. Saya akan mengamati dan menilai Pak Hendra melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Pak Hendra coaching itu, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan bagaimana nanti Pak Hendra menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, dan bagaimana nanti Koci juga menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Hendra. Nanti jangan lupa Pak Hendra juga pada saat melakukan pelaksanaan coaching, Pak Hendra juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Hendra. Baik Pak, silakan Pak. Baik. Dalam proses coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Hendra? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 Pak kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti. Baik, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang Pak Hendra kembangkan secara spesifik? Baik Pak, dari ketiganya mungkin yang saya akan kembangkan secara lebih spesifik yaitu yang mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus ya, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti Pak gitu. Baik Pak Hendra. Kemudian indikator apa atau indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Hendra dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaiannya saya akan melihat ya, apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi ya, atau rencana kedepannya apa yang harus coach lakukan, seperti itu Pak. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang dari saya sebelum Pak Hendra melakukan coaching. Semoga nanti Pak Hendra bisa melakukan coaching dengan mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching dengan Pak Rudi. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal, Pak Hendra. Baik Pak Goma, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rudi. Suaranya Pak termute. Waalaikumsalam Pak Hendra. Oke, baik. Bagaimana kabarnya nih Pak hari ini?
Alhamdulillah Pak Hendra sehat. Nah, bagaimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah juga Pak sehat. Eh, Pak Rudi, katanya mau ada yang dibicarakan ya Pak? Betul Pak. Kira-kira ini ada waktu enggak ya kita untuk berbicara sekitar 15 sampai 20 menit. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Pak Hendra Pak. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Ya. Jadi setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Pak. Jadi masih menggunakan metode-metode yang lama, metode konvensional, ya. Yaitu ya ceramah. Jadi terkadang membuat siswa menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan pembelajaran yang bervariatif. Jadi tidak memungkiri pada zaman sekarang itu perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat sekali, jadi paling tidak teman-teman guru juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Oke, baik. Baik Pak Rudi ya. Jadi Pak Rudi ingin menyampaikan materinya yang bervariatif ya Pak. Nah, kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit itu apa sih harapan dari Pak Rudi? Sebenarnya yang saya sangat harapkan itu Pak ya, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah saya supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Seperti itu Pak Hendra. Oke, baik. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa ya Pak yang Pak Rudi inginkan? Jadi Pak, perubahan eh, yang apa namanya dalam yang disampaikan itu terutama dalam metode Pak atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariasi atau bervariatif. Nah, misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini Pak ya, yang lagi marak nih banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran ya, seperti Quizzes atau enggak usah jauh-jauh lah, misalkan dengan PowerPoint itu ya sudah sangat bagus sekali Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi intinya ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10 Pak. Kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa Pak Rudi? Mungkin Pak ya kira-kira kalau di sekolah saat ini itu masih di level 5 Pak, karena di sekolah itu kan masih banyak guru-guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Pak. Oke, baik, jadi masih di level 5 ya Pak. Iya. Oke, untuk saat ini ya kira-kira pada saat Pak Rudi ingin adanya perubahan nanti ingin ke level berapa tingkat menaik-naik nih Pak? Seperti itu. Eh, Sebenarnya sih ingin ke 10 tapi itu terlalu tinggi Pak ya. Saya inginkan sih 7 saja itu sudah cukup baik Pak. Mengingat tadi itu Pak masih banyak guru-guru yang senior di sekolah gitu Pak ya. Jadi Pak Rudi sebenarnya mau ke 10 Pak ya, tapi yang Bapak inginkan sekarang ini ya naiknya ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bapak pilih ada ide atau ada rencana ya mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Rudi? eh Ya sebenarnya itu sih masih saya pikirkan ya Pak ya. Apa mungkin ya saya akan kira-kira melakukan pendampingan ya atau mentoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Mungkin seperti itu Pak ya. Baik, jadi Pak Rudi berencana akan mengadakan mentoring ya Pak, atau Iya. pendampingan secara individu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring Pak?
Eh, Mungkin Pak ya, saya akan mengkonsultasikannya dulu Pak terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran Pak yang akan digunakan di sekolah. Oke, baik, jadi pilihannya dua nih ya Pak ya. Mau melakukan mentoring atau berkonsultasi dulu ke kepala sekolah ya untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu Pak, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana ya Pak? Eh, Kalau untuk saat ini sepertinya metode mentoring Pak yang akan lebih tepat digunakan Pak ya. Mengingat tadi banyak guru-guru yang senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop itu. Dan juga sih kalau workshop itu sih membutuhkan biaya Pak yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat dan juga tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, baik, jadi intinya Pak Rudi lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik. Untuk metode mentoring ini Pak, kira-kira kapan Pak Rudi melaksanakannya Pak? Oh, mungkin sifatnya Pak ya. Mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergantian. Secepatnya atau mungkin minggu depan. Pak Rudi rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut ya. Dan adakah yang nanti akan membantu Pak Rudi dalam pelaksanaannya? Iya Pak, tentunya. Jadi mungkin nanti saya akan minta bantuan guru lain Pak, seperti ada Pak Joko atau Bu Eri yang memang sudah ahli Pak dalam media pembelajaran seperti itu. Baik Pak, jadi Pak Rudi akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak Rudi, ya Pak. Ya, benar sekali Pak. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk membantu saya melaksanakan kegiatan mentoring tersebut. Baik Pak, baik Pak Rudi. Pak Rudi sudah berada di akhir sesi perbincangan ini hari ini, yang tidak sabar lagi mendengarkan cerita-cerita Pak Rudi ke depannya. Apakah Pak Rudi berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil Pak ya, Pak Rudi ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Pak Rudi dapatkan dari perbincangan kita kali ini Pak? Jadi selama perbincangan saya dengan Pak Hendra hari ini, saya mendapatkan gambaran Pak ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif ya dengan metode mentoring. Baik Pak Rudi, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak ya, dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ya minggu depan ya, kita ngobrol lagi ya Pak ya tentang aksi yang sudah Pak Rudi lakukan ya. Baik, terima kasih Pak. Saya sampaikan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak ya ke pasca observasi. Recordingnya dulu ditutup dulu Pak. Di off kan. Baik, Pak Ahmad sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar tadi. Saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan indikator ketercapaian Pak Hendra. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Hendra tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Hendra terkait indikator tersebut? Baik Pak, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta Pak.
Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, ya, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, seperti itu, Pak. Menurut saya, sebagai seorang observer tadi, Pak Hendra sudah melakukan, sudah sangat baik sekali, sudah bagus sekali menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Hendra sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Koci, yaitu parodi. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tadi bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu juga pada coaching tadi Pak Hendra juga sudah melakukan prinsip coaching. Selamat sekali lagi Pak Hendra. Sebelum kita akhiri, saya ada satu lagi pertanyaan. Kira-kira dari yang sudah Pak Hendra lakukan, kompetensi apa lagi yang akan Pak Hendra kembangkan? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, ya, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi, ya, lebih dalam, dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan-permasalahannya, Pak, begitu. Baik, luar biasa sekali Pak Hendra. Tadi sudah menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sudah sesuai yang diharapkan, seperti itu. Ini luar biasa sekali. Pak Hendra sudah lebih menggali lagi terhadap coach yang tadi. Semoga next kedepannya Pak Hendra lebih baik lagi, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagi pengalaman yang lain. Begitu Pak Hendra. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.